Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel English Indonesia bersama saya Nisanti. Anak-anakku khususnya kelas 9, semester 1 sudah kita lalui bersama. Setelah liburan ini kita akan memasuki semester kedua, di mana kalian akan menghadapi banyak ujian. Ada tryout, kemudian ujian sekolah untuk SMP, kemudian ujian madrasah untuk yang MTS, kemudian yang terakhir ada ujian ASPD. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas soal-soal ASPD dengan menggunakan kata kunci atau clue yang ada di teks dan soalnya, sehingga itu akan memudahkan kalian untuk menjawab soal ASPD dengan cepat dan benar. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, silahkan simak video ini sampai selesai sehingga kalian bisa memahami bagaimana caranya untuk menjawab soal ASPD dengan benar. Anak-anakku kelas 9, kali ini saya akan membahas tentang soal pemantapan ASPD MKKS, SMP atau MTS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun pelajaran 2020-2021. Nah, di sini saya akan membahas nomor 1 sampai 10 dulu. Agar kalian menguasai bagaimana caranya menjawab soal ASPD dengan benar, ikuti video ini sampai selesai. Soal nomor 1, perhatikan teks berikut. Di sini ada kata Happy Teacher's Day. You are a true inspiration and a model educator. I'm glad to be working with you. Love, Astri. Di sini tagnya bentuknya greeting card. Kalau greeting card berarti ini kartu ucapan selamat ya sebenarnya. Ucapannya selamatnya yaitu selamat hari guru ya, seperti itu. Nah, what is Astri intention in writing the text? Apa sih tujuan Astri mengirim teks ini? Jawaban yang terbaik adalah yang C. Kenapa nggak yang congratulate? Karena kalau kita perhatikan di sini, to congratulate Reni for being chosen as the best inspiration. Untuk mengucapkan selamat kepada Reni karena sudah terpilih. Di sini Reni tidak mengikuti ajang kompetisi manapun. Jadi tidak dipilih. Sedangkan di sini dia ada kata you are true inspiration dan kamu adalah inspirasi bagi saya dan pendidik teladan gitu ya, dan saya senang bekerja dengan kamu. Nah, itu sama artinya adalah memberikan harapan atau doa terbaik di hari guru. Soal nomor 2, what is likely the relationship between Astri and Reni? Apa sih kira-kira hubungannya antara Reni dan Astri ini ya? Karena di sini tadi ada kalimat I'm glad to be working with you. Saya senang bekerja dengan kamu. Jadi jawabannya adalah co-workers atau teman kerja. Yang roommate itu adalah teman sekamar. Classmate itu adalah teman sekelas, dan cooperators itu bisa saling bekerja sama gitu, orang yang bisa saling bekerja sama. Soal nomor 3. Nah, di sini ada kalimat I have a new cell phone. I got it last year after my school announced that the learning activity will be conducted through an online learning. My mother bought it for me in one condition. I have to take as much benefit as possible from it for the sake of my study. Dari paragraf awal saja kita sudah tahu kalau itu adalah teks deskripsi. Apa yang digambarkan? Yaitu a new cell phone. Handphone baru miliknya si writer atau penulisnya. Kita lanjut ke soal nomor 3. The text mostly inform the reader about.
Jadi teks ini topiknya tentang apa sih? Nah, karena itu tadi teks deskripsi dan isinya adalah gambaran tentang handphonenya itu seperti apa, maka jawabannya adalah yang A, the detailed description of the writer's cell phone. Kita lihat di sini paragraf kedua itu CPU ada 3 GB RAM, kemudian ada 32 GB internal memory, kemudian ada size-nya 70 mm, kemudian ini long itu panjangnya, kemudian ada color-nya apa, ini diceritakan secara lengkap. Jadi jawabannya adalah yang A, the detailed description of the writer's cell phone. Pertanyaan nomor 4, which part of the cell phone enables the writer to study for a long time? Nah, clue-nya di kalimat ini atau di pertanyaan ini adalah part. Bagian mana untuk studi atau belajar dalam waktu yang lama. Nah, kalian cari saja yang ada kata to study for long time. Nah, di sini sudah saya tandai dengan garis hijau. The battery enables me to study for a long time. Jadi jawabannya adalah yang its battery. Selanjutnya, masih dengan tag yang sama. Pertanyaannya, why did the writer's mother buy him a cell phone? Clue atau kata kunci yang ada di kalimatnya atau pertanyaannya adalah kenapa ibunya membelikan cell phone atau handphone. Kita cari ya, di sini yang ada kata buy. Nah, sudah saya tandai di sini. Buy itu sama dengan bought. Kalau buy verb 1, bought itu verb 2 karena sudah dibelikan, maka kita menggunakan verb 2 di bacaannya. My mother bought it for me in one condition. Ibu membelikanku dengan satu syarat. I have to take as much benefit as possible from it for sake of my study. Aku harus banyak mengambil keuntungan untuk mendukung sekolahku. Jadi tujuannya ibunya memberikan dia handphone adalah she wanted to support the writer's study. Dia atau ibunya ini ingin mendukung studinya si anaknya tadi atau the writer-nya. Number 6, kita perhatikan dulu. Coba kita lihat untuk nomor 6 sampai 8 itu kita lihat teks ini. Several weeks ago, my parent and I went to our hometown to see our relative during the holiday. Nah, di sini kalau dilihat dari kalimat pertama dari teks ini itu merupakan teks recount atau teks pengalaman. Nah, cirinya apa sih teks pengalaman itu? Jadi ada di paragraf 1 itu ada kapan, siapa, kemana. Di sini kapannya itu several weeks ago, beberapa minggu yang lalu. Siapanya itu my parent and I, keluargaku atau orang tuaku dan aku ya. Kemudian kemana? When, pergi, to our hometown to see our relative during the holiday. Untuk soal nomor 6 sampai 8, perhatikan teks berikut. Kalau dilihat dari kalimat pertamanya, itu kita bisa memastikan kalau itu teks recount atau teks pengalaman. Teks pengalaman itu cirinya apa sih? Jadi ada kapan, siapa, kemana, atau ngapain. Jadi kapan itu several weeks ago. Siapa? My parent and I.
Kemana? Went to our hometown to see our relatives during the holiday. Jadi ini benar-benar teks pengalaman. Soal nomor 6, the text mainly talks about. Teks ini topiknya tentang apa ya? Kita perhatikan di sini di soal A. Kita perhatikan di sini di paragraf kedua itu ada about a week after my return home I had symptom. Dia kena COVID. Terus di sini juga membicarakan my father booked me to the hospital for COVID test di paragraf ketiga. Kemudian di paragraf keempat my condition got worse after that. Semakin memburuk. Terus kemudian di kalimat-kalimat terakhir ini my parent received a negative test result. Akhirnya sampai orang tuaku menerima tes yang hasilnya negatif gitu ya. But the three of us continue to quarantine in house just to be safe. Tapi 3 dari kami atau kami bertiga itu melanjutkan untuk tetap di rumah ya. Karantina di rumah agar aman. Nah, jadi ini kalau kita tahu tadi tagnya pengalaman, pengalamannya tentang apa? Ya tentang kena COVID. Jadi jawabannya adalah yang B, the writer experience with COVID-19. Jadi pengalamannya si penulis dengan COVID-19. Kemudian nomor 7 masih dengan tag yang sama. What happened to the writer after having COVID-19 test? Di sini clue-nya pada soal ini adalah after having COVID-19 test. Jadi apa yang terjadi sih? Nah, kita cari after my test. I told myself that I didn't need to worry. Setelah tes itu, saya mengatakan kepada diri saya sendiri agar nggak usah khawatir. But I couldn't focus on anything. Tapi saya tidak bisa fokus pada apapun. For several days, selama beberapa hari. Jadi jawabannya adalah she couldn't focus on anything for several days. Dia nggak bisa fokus selama beberapa hari. Jadi untuk menjawab soal yang seperti ini, kalian hanya perlu mencari di teksnya dengan teliti. Nomor 8. Bla bla bla, the writer had a cold and couldn't taste a thing. Her father brought her to the hospital to get COVID-19 test. Nah ini titik-titik. Penulis ini dia flu dan tidak bisa merasakan atau membawi apapun. Jadi ayahnya membawanya ke hospital, ke rumah sakit untuk melakukan tes COVID. Jadi jawaban yang tepat adalah because. Karena si penulis ini flu dan tidak bisa membawi apapun, maka ayahnya membawanya untuk tes COVID di rumah sakit. Nomor 9. Teksnya ini kita lihat ada how to make cemplon. Cara membuat cemplon. Jadi kita yakin kalau ini teks prosedur atau teks yang membuat atau melakukan sesuatu ya. Kita langsung ke soal nomor 9. What is the text about? Ini teks ini topiknya tentang apa? Kalau menanyakan topik, berarti kalian cukup melihat judulnya saja. Judulnya tadi how to make cemplon. Bagaimana caranya membuat cemplon? Maka yang sama adalah the way of making cemplon. Cara membuat cemplon. Nomor 10.
Which of the following statement is true when we fry the cassava balls in 5 minutes? Nah, clue di sini adalah yang ada kata true, benar, dan fry the cassava ball in 5 minutes. Menggoreng cemplon itu dalam 5 menit. Nah, kalimat yang sama ditemukan adalah di step 7 ya. Fry them for 5 minutes to get delicious cemplon. Kalau menggorengnya dalam 5 menit, maka kita mendapatkan delicious cemplon. Cemplonnya pas, enak. Jadi, jawabannya adalah yang D, nomor 2 dan 4. Cassava ball will become more delicious, akan enak. Sama ya, delicious kita temukan juga delicious. Kemudian, the color of the cassava ball will become light brown. Di sini di nomor 8 stepnya itu, dia bilang when they are light brown, take them out. Kalau sudah kecoklatan, maka kita angkat saja. Karena kalau misalnya kita ngangkatnya lebih lama, maka akan burn atau gosong. Nah, demikian tadi penjelasan atau pembahasan soal-soal ASPD. Tentunya masih banyak ya soal-soal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Saksikan terus video saya dan dukung channel ini sehingga channel ini bisa berkembang dengan cara klik like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.